Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama HSN, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab misalkan sepeda motornya itu kurang tenaga di RPM atas. Walaupun mesin normal, aman, standar ya, tidak ada masalah, tapi tenaganya berkurang. Biasanya motor itu terjadi apabila sudah dipakai kisaran 6 tahun, 5 tahun ataupun juga lebih ya. Jadi penyebabnya itu di sekitaran komponen sini. Di sini sudah mulai banyak komponen-komponen yang sudah aus. Layaknya di sepeda motor manual, bisa dari kampas kopling, bisa ya dari kampas gandanya. Apabila tenaga atasnya sudah kurang enak, biasanya dulu pas masih enak-enaknya itu bisa lari di kisaran 100 ya. Dan setelah dipakai selama 5 tahun, 6 tahun itu biasanya berkurang menjadi turun menjadi ke 90 atau bahkan bisa sampai cuman 85 ya, padahal mesinnya masih enak normal. Nah, jadi sekarang yang kita bahas adalah di sepeda motor Matic. Umpama mesinnya enak, tidak ada kendala, cuman tenaganya berkurang ya. Itu efek dari anu loh. Efek dari sini. Nih. Ini daun kipasnya kan begini loh ya. Otomatis setelah kita pakai motornya dari awal baru, selama dipakai 5 tahun, itu biasanya di sini sudah mulai aus ya. Kalau misalkan di sini sudah aus ya, teman-teman, motornya tidak akan larinya tidak akan maksimal di putaran tinggi ya. Kenapa? Karena komponen ini, daun kipang sama rumah roller yang ini sudah terkikis, sudah cengklung ya, sudah cengklung. Dan juga terkadang di sini kampas ganda ini sudah tipis atau mungkin kalau masih tebal sudah keras ya. Itu bisa bikin di RPM tinggi itu ngelos, kayak kurang menggigit ya. Ini adalah penyebab yang bikin motor teman-teman itu kurang tenaga di putaran atas apabila sudah berumur 5 tahunan keluar dari dealer atau bahkan 10 tahunan keluar dari dealer ya, tergantung pemakaian. Kalau pemakaian sering jarak jauh, insya Allah 5 tahun itu harus ganti. Untuk memaksimalkan tenaga harus ganti ini daun kipas sama ini rumah rollernya ya. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa lihat begini. Ini ya, kita raba begini. Di sini biasanya juga cengkung, sudah cengkung ya. Apabila ini sudah cengkung, walaupun teman-teman ganti fanbel baru maksimal, baru ya, baru buka plastik ya, itu mungkin motornya masih kurang enak karena ini sudah terkikis. Karena fanbel itu selain efeknya itu dari kalau sudah lama itu rawan retak ya, dan juga kadang ada yang putus ya. Tapi ini ketebalan ini walaupun baru itu ketebalannya itu tetap sama seperti orinya ya. Akan tetapi berhubung ini sudah cengkung, daun kipasnya ini sudah cengkung dan rumah rollernya sudah cengkung, jadi pas ini dijepit begini, pas dijepit seperti ini ya, dia akan mengurangi jepitannya, gara-gara rumah roller ini sama daun kertas ini sudah cengkung ya. Kalau tidak percaya, kita akan ukur gini menggunakan alat yang lurus ya, yang rata maksudnya. Oke, ini kan siku ya, perhatikan, ini sudah cengkung, sudah kemakan, di sini akan berlubang. Pasti ada celah. Nah, ya kan? Di lubang sini, di tengah sini sudah ada celah. Nah, jadi saat fanbel mau naik ke bagian sini, mau naik ke pinggir, itu tidak bisa tertahan di bagian sini karena di sini sudah terjadi kayak apa namanya itu ya, naik lah. Di sini kan turun sit, di sini naik. Nah, di sini yang bikin fanbel teman-teman itu nggak bisa naik dan bisa mengurangi kecepatan motornya ya.
Kalau sudah seperti ini tidak akan maksimal ya. Kalau tidak percaya bisa teman-teman cek konten-konten yang seputaran motor-motor drag atau lutris ya. Ini itu kan biasanya lur, itu diperbarui, bahkan sudut kemiringannya juga dirubah ya. Sudut kemiringannya dirubah agar fanbel pas fanbel mau naik itu lancar, nggak ada kendala, nggak ada semacam jeda, langsung sud ya gitu. Kalau sudah seperti ini pasti di sini nyangkut, nggak bisa naik ke atas ya. Apalagi kalau fanbelnya sudah seperti ini, ndak. Cuman ya, di sini sudah kalah sedikit, bagian sampingnya ini sudah kalah, sudah terkikis ya. Kalau bagian di sini ndak masalah, masih layak pakai lah, ndak retak-retak. Cuman bagian pinggirnya sini sudah kalah. Jadi kalau teman-teman pengen lebih maksimal lagi ya untuk tipe sepeda motor matic, apabila tenaganya sudah mengkurang dari biasanya, padahal mesinnya enak ya, tekanan full pump enak, tidak ada kendala, tidak ambret-bet, tidak ngampos, tapi tenaga atasnya itu berkurang. Jadi teman-teman harus fokus di bagian sini. Rumah daun kipas ini kalau sudah cekung seperti ini harus diganti ya. Nih. Di sini cengkung lur, sudah tidak rata. Ini harusnya rata, kalau baru rata. Kalau tidak percaya teman-teman pas beli baru coba gini kan, dia pasti rata, tidak ada semacam di sini cengklung ya, tidak bakalan ya. Fokus di bagian sini, ganti daun kipas. Terus kalau misalkan rumah rollernya juga sudah seperti ini harus diganti juga ya, untuk memaksimalkan tenaga lah. Dan juga fanbel juga sudah seperti ini ya, harus ganti juga. Pokoknya kalau ingin maksimal, spare part yang harus diganti. Untuk bagian komponen CVT-nya ini harus diganti kalau misalkan ingin lebih maksimal ya. Kalau misalkan udah punya duit ya harus nabung dulu supaya maksimal ya. Kalau cuman diakalin, karena akalan itu ndak lur, apa namanya itu, akalan itu di waktu kepepet aja. Kalau ndak kepepet alangkah diganti kalau ingin lebih maksimal. Nah, yang perlu diakali itu misalkan kita lagi nggak ada duit tapi motornya nggak bisa dipakai, itu sebisa mungkin apabila masih bisa diakali itu harus diakali untuk sepeda motornya bisa dipakai kembali. Nah gitu, kalau pingin jos ya harus diganti gitu. Jadi masalahnya kalau tenaga kurang bisa fokus di bagian sini. Kalau sudah cengkung diganti rumah roller ya. Ini daun kipas sudah cengkung juga harus diganti. Terus panbelnya juga harus diganti. Terus rollernya juga kalau sudah peyang harus diganti untuk memperlancar pergeseran ini yang mau naik dari tempatnya di sini. Untuk geseran ini berputarnya ini lebih ringan ya, tidak ada istilah mandek-mandek ya. Ini harus diganti. Dan perlu juga diketahui untuk bagian kapas ganda walaupun tebal, jika sudah keras ya itu harus diganti juga kalau ingin tenaga atasnya normal kembali ya. Jadi mungkin infonya cukup sampai di sini. Ini muter-muter kayak kipas angin lur. Tapi semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila tenaga motor matic Anda kurang bertenaga di putaran atas ya, itu harus dicek bagian CVT-nya. Asal mesinnya normal ya. Kalau mesinnya tidak normal, walaupun di bagian komponen CVT diperbarui semua, itu tidak akan membuat motor teman-teman itu enak ya. Apalagi kalau seperti ini di sini sudah banyak oli bocor ya. Silas kruk ini mungkin yang sudah mulai kalah, ini harus diganti nanti silas kruknya. Terus di sini kita cek dulu apakah o-ring di sini yang melebar ini kalah. Ini kalau kalah harus diganti juga supaya ini nanti tidak rembes kembali ya. Nah, misalkan teman-teman sudah ganti silas kruk, ganti baru, di sini ganti baru tapi masih rembes ya, masih rembes. Jadi teman-teman harus cek apakah askruk di sini tempat seal ini sudah terkikis atau tidak. Misalkan sudah terkikis, ini tidak akan bisa maksimal
ya, otomatis olinya akan keluar lewat dari yang tergores itu, yang terkikis itu lur. Jadi mohon dimaklumi atau dipahami. Kenapa sil baru cuman dipakai 1 minggu sudah remes lagi, ya kan? Kadang ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi harus diteliti dulu apakah di sini ada goresan bagian asletnya ya, atau ada baut yang kurang kencang, kurang keras, atau juga di sini ada terjadi semacam kurang rapat di bagian karetnya ya, atau cara pasang karetnya kurang pas ya. Jadi harus dikoreksi lagi apabila cuman sil baru cuman dipakai 1 bulan atau 1 minggu sudah rembes kembali ya. Jadi infonya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Ini hanyalah ocehan belaka, intinya hanya berbagi pengalaman lah. Apabila nanti teman-teman punya kendala yang seperti ini, mungkin pas ketemu dengan video ini dan nonton video ini bisa mengerti apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.